setelah Pak Prabowo duduk sebagai presiden? Kalau kami melihat apa yang disampaikan Pak SBY ini sama ya, normatif. Ini adalah wejangan ya dari mantan presiden yang berkuasa selama 2 periode. Saya pikir ini hal yang wajar. Jangan juga kemudian direspon berlebihan. Apa yang disampaikan Adi Praitno dalam fantasinya itu kalau kata anak Medan tuh kombur molotov itu. Ya, bukan kompor. Bukan kompor. Kompor meledak gitu, ya. kompor meleduk. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan. Ya. Buat kami matahari itu seperti yang Pak SBY sampaikan dalam ilmu tata surya, matahari itu cuma satu. Ya, sampai dengan 20 Oktober matahari itu terbit dari Bogor. Tanggal 21 Oktober nanti matahari terbitnya dari Kertanegara. Jadi mataharinya cuma satu. Itu keniscayaan gitu. Oke, jadi yang beredar di publik asumsinya semua nggak beralasan. Iya, gitu tidak ya? ada. Saya pikir itu hal yang disampaikan Pak SBY, saya pikir hal yang baik ya. Wejangan yang perlu disampaikan oleh seorang mantan presiden ya. Dan kami juga meyakini ya Pak Prabowo Subianto nanti dalam menavigasi pemerintahannya ke depan pasti akan meminta masukan-masukan dari orang-orang seperti Pak SBY, Pak Jokowi. Saya pikir itu hal yang bagus, gitu ya, hal yang bagus, bukan hal yang tidak bagus, gitu loh. Apalagi Pak SBY berkuasa 2 periode, Pak Jokowi berkuasa juga 2 periode, ya, pengalamannya banyak sekali. Yang saya pikir masukan-masukan itu diperlukan dan kehadiran tokoh-tokoh seperti ini ya dalam koalisi Indonesia Maju juga menurut saya memberikan tambahan kekuatan ya bagi koalisi Indonesia Maju ke depan dalam memperkuat pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran ke depan. Yang paling penting menurut kami hari ini, mari sama-sama kita menggelorakan ya, mengglorifikasi jalan politik persatuan yang sudah digariskan oleh kedua pemimpin kita ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, dua pemimpin kita ini telah mengambil jalan politik persatuan untuk kemajuan. Jalan politik persatuan. Itu yang menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga itu. Karena dua pemimpin ini yakin betul bahwa politik persatuan itu sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Jadi nggak benar tuh ya kalau di media sosial, di media mainstream menyebutkan ini ada keretakan. Menjadi tugas media juga untuk mempersatukan kita semua. Jangan jadi kombur molotov juga. Nggak, pertanyaannya itu tidak benar berarti ya. Jadi saya pikir Pak Jokowi dan Pak Prabowo telah menjalankan tugas sejarahnya mempersatukan bangsa ini ya sebagai sebuah kekuatan untuk membuat Indonesia maju ke depan. Mbak Irma, kalau Anda melihat pernyataan Pak SBY ini seperti apa, Mbak Irma? Iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Anto, teman lama saya, bahwa itu kan dalam acara internal, ya kan. Tapi gini, Presiden Republik Indonesia itu yang disebut matahari, ya kan. Ya. Dan matahari itu bukan hanya menerangi, menghidupkan ekosistem, memberikan kehidupan kepada semua makhluk di bumi. Artinya secara analogi bahwa itu adalah yang berkuasa tertinggi. Apakah itu matahari di partai, apakah matahari di republik ini. Namun, ini kan kita melihat bahwa matahari pasti akan silam juga. Iya kan, tidak mungkin bersinar selamanya. Saya merasa bahwa pernah ada lagunya Bimbo ya, matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri. Ketika matahari silam, rembulan itu kan juga indah ya. Kalau menurut saya, banyak orang membuat puisi tentang rembulan. Rembulan itu bersinar karena ada matahari. Jadi ketika silam, saya pikir nanti tentu matahari akan berganti. Dulu Pak SBY, sekarang mataharinya menjadi AHY. Pak SBY-nya tetap bersinar sebagai rembulan karena sudah silam dan tetap bersinar dan tetap indah. Saya pikir Pak Jokowi juga yang dimaksud dalam analogi dua matahari itu, satu telah silam, yang satunya akan menjadi rembulan yang tetap menerangi. Enggak, Pak SBY ngomongnya matahari lebih dari satu. Iya, matahari itu analogi. Nyebutnya matahari satu, dua analogi. Bahkan 3. Bahwa dalam galaksi ini nggak mungkin ada dua matahari. matahari. Jadi, ketika matahari silam, kalau saya bilang sih, ya
matahari dan rembulan yang sama-sama indahnya. Jadi Itulah pentingnya ngomongin makanya. galaksi gitu Iya, loh. itulah pentingnya Benar makanya nggak, Mas Anto? harus ada narasumber perempuan. Jadi melihat perspektif keindahan. gitu. Rembulan. Jadi Betul. ini bagus juga. Intinya begini, memang kadang-kadang kita ada confuse barangkali atau kebingung ketika ada transisi pemerintahan. Ini kita kan sekarang dalam konteks transisi pemerintahan ini. Pemerintahan Pak Jokowi sudah hampir berakhir, sementara Pak Prabowo sudah sebagai presiden terpilih, siap-siap sedang menyiapkan kabinetnya, barangkali strukturnya, nanti mungkin juga orang-orangnya, dan mulai tanggal 20 akan ada matahari baru. Nah, kami misalnya Partai Demokrat menganggap bahwa kami punya tugas adalah mengawal agar transisi ini berjalan dengan baik. Satu matahari dalam satu periode. Pada titik matahari sekarang Pak Jokowi masih tetap sebagai matahari kita, pemimpin bangsa kita, sampai waktunya berakhir, dan pada titik pada tanggal 20 Oktober nanti muncul matahari baru. Pada titik itu Pak Jokowi sebagai matahari, dia kemudian Jadi rembulan. kamu jadi rembulan. Tapi akan tetap indah. Saya sih nggak langsung rembulan tuh bagus lah, lagu dangdut juga bagus, rembulan tetap akan bersinar lagi gitu ya, dangdut tuh ada begitu tuh. Tapi yang mau saya katakan, menyambung tadi ya, transisi lalu ada yang silam ada yang naik itu dibutuhkan soft landing, betul kan? Sehingga semua orang akan tepuk tangan, lalu ya kita tanggal 20 Oktober akan punya matahari baru bagi Indonesia sesuai jadwal, sesuai hasil pemilu gitu. Ya. Dan yang disebut dengan soft landing ini yang mau saya katakan adalah jangan-jangan ini seperti film juga. Besok kita bicara tentang hari ini. Jadi Maksudnya semua apa? orang itu dilihat track recordnya. Ah. Pernah bicara apa, seperti Fufu Papa dan lain-lain itu. Enggak, Maksud saya gini, apa? Besok kita bicara semuanya tentang kita lihat harinya apa? rakyat itu lagi gimana tentang soft landing ini. Apakah crash atau soft? Nah kemudian ketika muncul matahari baru, maka disitulah matahari baru akan berhadapan dengan ini theoretically ya, akan berhadapan dengan apakah perlu berpihak kepada seseorang atau memihak rakyat. Dan saya yakin seorang matahari baru pada saat dia akan menjalankan tugas, dia akan memihak kepada rakyat. Emang matahari yang sekarang nggak memihak rakyat? Apa namanya? Matahari Bukan. Oh, enggak. Ketika Oke. dia dilantik, Ah. dia ketika ada kepentingan-kepentingan masa lalu, tantangan global, kepentingan-kepentingan Oh, lain, oke. bahkan menurut saya kepentingan media sosial pun dia akan mengatakan tidak. Oke. Kepentingan bangsa dan negara itu lebih penting. Oke. Kita sedang bicara tentang pasca 20 Oktober nih, yang nanti bisa kita analisis setelah 20 Oktober. Oke. Saya Gimana? pikir, iya, saya sepakat bahwa ini kan gini, ini kan ada koalisi Indonesia Maju, ya, yang mau berlayar bersama-sama menuju ke Indonesia Emas, ya. Nah, ada matahari-matahari di orbit yang partai masing-masing yang tujuannya sama. Oke. Saya pikir kalau crash landing itu kan berarti pilotnya atau pesawatnya ada masalah, ya kan? Mudah-mudahan nggak terjadi ya, Abang Ege. Jadi kalau kita melihat bahwa agenda dari Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, sehingga kita mengharapkan transisi ini bukan dari orang yang beroposisi, pernah beroposisi pun akhirnya bergabung seperti Demokrat, ya kan? Artinya nahkodanya nanti adalah Pak Prabowo yang akan berlayar menuju ke Indonesia Emas, Oke. dan masing-masing memiliki tugas yang sudah disepakati kalau saya Saya melihatnya seperti kapal berlayar gitu. Pak Bang SBY, Andi kan orang Bugis. 2014 kita sudah melakukan transisi yang dengan baik. 2014 yaitu Pak SBY menyelesaikan masa jabatannya, kemudian Pak Jokowi kemudian melanjutkan dalam sebuah pemerintahan baru selama 10 tahun kemudian. Dan transisi 2014 itu boleh dikata satu model baru dalam proses transisi pemerintahan Indonesia. Sebelum-sebelumnya hampir tidak ada transisi pemerintahan yang smooth, yang kalau soft landing yang dikatakan oleh tadi reformasi aja Bu. kan, setelah itu Ya, nggak tapi ada. kita harapkan juga 2024 ini bisa juga ada proses transisi pemerintahan yang juga mulus, dan setelah itu pemimpin baru kemudian menjalankan tugasnya selama 5 tahun, dan kalau terpilih lagi 5 tahun lagi. Oke. Nah, 2 periode saja.
Kenapa ada kekhawatiran lebih dari Oh, itu? konstitusi mengatakan begitu. Nah itulah ini Demokrat ini suka ada ujungnya kalimatnya begitu. Nah sebentar. Konstitusi bilang begitu. Iya sepakat. Nah, saya belum mendengarkan pendapat Bang Habib, tapi nanti mengenai pernyataan Adi Praetno bahwa ini kayaknya Pak menyindir Pak Jokowi yang masih ingin cawe-cawe ketika Pak Prabowo jadi presiden. Tapi nanti ditanggapi. Kita jeda dulu sejenak. Kami kembali setelah. Kan nggak ada kok cawe-cawe, pasti nanti ketika Pak Prabowo ya udah Pak Prabowo yang akan jalan sendiri melakukan memberikan keputusan sendiri gitu tanpa ada pengaruh dari luar siapapun itu. Silakan saja namanya pengamat yang menyampaikan asumsi ya apakah ilmiah atau tidak nanti rakyat yang menilai ya. Tapi satu hal yang diingatkan oleh Pak Prabowo ya bahwasanya kita ini juga jangan terlalu gampang menjelek-jelekan pemimpin. Kenapa ya kan? Kita harus melihatnya secara komprehensif. Tentu tidak semua pemimpin sempurna, ya. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi kita lihat, beliau berprestasi kok. Ya. Kita harus akui Ya. prestasi beliau begitu banyak ya di berbagai bidang, mulai infrastruktur, ya ekonomi dan lain sebagainya, menyelamatkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Itu harus kita apresiasi dan itulah yang selalu diajarkan Pak Prabowo kepada kami. Makanya kalau orang-orang berasumsi Pak Prabowo nanti akan berubah ketika sudah dilantik, dia akan menjadi sosok yang berbeda dan terjadi perbedaan relasi dengan Pak Jokowi, saya berani bertaruh tidak. Pak Prabowo itu apa yang disampaikan saat ini, kemarin dan besok itu selalu sama dan itu selalu dilakukan oleh beliau. Saya ya mendengar pernyataan Pak Prabowo soal persatuan ini baik di event-event besar, baik di event terbuka maupun tertutup. Bahkan ada yang lebih ekstrim sebetulnya. Bukan hanya beliau akan mengakomodir, mendengar pendapat presiden-presiden sebelumnya. Bahkan beliau mengatakan dalam situasi tertentu, ya, bahkan kita harus memanggil khusus, ya, pemimpin-pemimpin yang di luar pemerintahan, apa yang disebut misalnya oposisi. Dalam hal-hal yang strategis kita harus bicara kayak di negara-negara lain, seperti di negara-negara lain. Di contoh ada tradisi seperti itu. Ketika suatu bangsa misalnya menghadapi persoalan yang cukup serius, perlu mengambil keputusan yang strategis, diundanglah tokoh oposisinya. Ya, ini kan bukan persoalan orang yang berkuasa saja, ya kan akan terkena dampak dari keputusan yang diambil, tapi seluruh bangsa. Karena itulah model seperti itu, ya. Saya pikir yang akan diimplementasikan. Ditambah lagi memang kita paham sekali ya bahwa sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan ikon persatuan. Bagaimana mungkin kalau di negara lain bisa ya musuh bebuyutan dalam dua pemilu bisa bersatu? Itu bukan karena basa-basi, bukan hanya saling mengakomodir kepentingan, tapi ada cita-cita besar yang ingin disampaikan. Dan bangsa ini juga bukan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, kita bicara juga saat ini misalnya ada pemimpin-pemimpin mantan presiden sebelumnya ya yang akan terus didengar oleh Pak Prabowo pendapat-pendapatnya. Ada Pak SBY, ada Ibu Megawati, ada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, nah paling tidak dari pernyataannya Mas Habib ini menjawab tadi nih Bang, pertanyaannya Bang Ege. Nanti kita bicara hari ini sudah terjawab karena Pak Prabowo akan melakukan apa sesuai yang disampaikan pada hari ini. Kita bicara hari ini konsisten. Iya, kita konsisten. Nanti kita besok kita bicara hari ini konsisten. Ada ide semacam presidential club ya, di mana mantan presiden itu di situ punya semacam forum untuk mendiskusikan, bisa diminta atau kalau diminta oleh presiden terpilih atau presiden yang sedang menjabat untuk memberikan sumbangsi dan pikiran dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang baik dan itu tidak perlu menjadi semacam matahari kembar karena di negara-negara lain pun juga ada hal semacam itu. Jadi kami tetap menganggap bahwa ini sebuah ide yang sudah atau pandangan yang sudah semestinya tadi beliau tadi kalau ini kependapat kita. Karena itu saya rasa jadi nggak perlu dipersoalkan karena kan itu seperti hal-hal yang sudah lazim di negara lain juga demikian. Tapi kalau boleh kan saya tadi mengambil salah satu contoh. Semua orang tiba-tiba cepat sekali memproses revisi undang-undang pilkada. Tiba-tiba berhenti serentak gitu. Nah itu sumber energinya tadi loh itu. Kalau ada Tata Surya, Pak Irman, sumber energinya itu dari mana? Dan kenapa tiba-tiba bisa berhenti? Nah kan itu ke masa depan jangan lagi ada yang begitu kan? Karena rakyat menyatakan kan gitu kan?
semua yang di DPR mengatakan kami bersama Anda mahasiswa, betul nggak itu? Tapi kan besoknya, ya kan? Yang tadi malamnya enggak kan? Kan kurang lebih begitu. Jadi maksud saya, Poinnya apa? Ada yang menggerakkan di luar? bukan Tuh. yang mau kita ambil sebagai contoh, tapi semua tadi kalimat tadi benar sekali. Sesudah 20 Oktober nanti kita punya, saya yakin Pak Prabowo itu punya kecerdasan presidensial. Oke, namanya. sebentar. Ya. Apakah pernyataan tadi masih benar menurut Anda kalau kita baca berita yang berikut ini menyebutkan nih, pernyataan Pak SBY itu dilontarkan, SBY lontarkan pesan menohok, ada pihak tidak inginkan Demokrat di pemerintah gitu loh. Oh. Apakah pasti itu ketika muncul lagi? Kalau itu maksudnya karena pendatang paling terakhir, Nah, terus ya dikasih satu aja atau dua apakah gitu. ada karena kekhawatiran ini, Bang? Kalau pidato Pak SBY kan panjang, Ah. ya menyangkut macam-macam bahwa kita sempat dulu di oposisi dan oposisi pada oposisi itu juga cukup berat selama 9 tahun beroposisi karena ya satu dan hal banyak orang cari caleg, misalnya banyak caleg tidak mau bergabung, sebenarnya ingin tetapi takut kalau dia berada di oposisi berseberangan dengan pemerintahan. Tetapi itu wajar artinya dalam posisi mestinya tidak perlu ada semacam itu. Juga ada peristiwa misalnya upaya Muldoko untuk membegal Partai Demokrat dan sebagainya yang kemudian alhamdulillah gagal karena kami melawan. Itu bedanya Partai Demokrat. Tapi itu panjang lebar sebenarnya dan salah satu yang bicara kemudian juga beliau sampai pada soal matahari kembali. Ya, enggak. Jadi tapi ini semuanya wejangan-wejangan dari mentor kami Pak SBY kepada kader-kader Demokrat supaya kita tetap, jadi juga beliau sempat juga bicara tentang kelenturan, ya, bahwa walaupun kita punya dalam strategi, dalam taktik, dalam beberapa hal politik sehari-hari kita bisa berkompromi, kita bisa mengubah taktik dan strategi, tetapi kelenturan itu jangan mengubah prinsip. Oke, Bang, Prinsip pertanyaan saya sederhana, Bang. prinsipnya adalah menghargai konstitusi dan demokrasi. Nah, pertanyaan sederhana dari pernyataan tadi, apakah memang ada pihak yang tidak menginginkan? Apakah Pak SBY merasakan ini? Ini kan jarang sekali loh Pak SBY menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian akhirnya ramai dibicarakan oleh publik. Kita ingat dulu waktu Pak SBY ngomong, adakah saya harus turun gunung gitu kan bahasanya, ternyata memang ada something yang kalau sekarang kan kalau kan waktu di oposisi kan dulu waktu beroposisi pasti ada kesulitan selama 9 tahun itu. Tapi sekarang kami bagian dari pemerintahan mengawal proses transisi pemerintahan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan smooth, soft landing, lalu kemudian muncul matahari baru. Oke, kalau itu kita setuju ya. Nah, Bang Habib sekarang yang harus menjawab nih, Bang Habib. Kalau dari koalisi Kim sendiri, mungkin nanti juga PSI juga masuk dalam koalisi itu ya. Kalau dari koalisi Kim sendiri, apakah ada indikasi bahwa ya ini karena mungkin Demokrat karena bergabung belakangan, ada indikasi yang ya karena ada pihak yang tidak menginginkan Demokrat di pemerintah. Itu pertanyaan yang ahistoris menurut saya ya. Kekompakan Kim ini kan sudah terbukti ya. Begitu all outnya Partai Demokrat ya memperjuangkan Prabowo Gibran kemarin waktu waktu Pilpres ya. Lalu kekompakan kita dalam berbagai momen itu membuktikan ya bahwa memang persatuan itu sudah benar-benar kami implementasikan. Jadi soal dinamika politik, tapi benar mungkin saja ada, tapi nggak se ekstrem itulah ya. Ya saat ini kami semua kompak ya, bisa dicek ke pimpinan-pimpinan kita ya, dan nggak ada indikasi sedikit pun untuk saling menegasikan. Dinamika yang ada. Kim tetap kompak. Memang misalnya pilkada, dalam konteks pilkada ada beberapa daerah-daerah di mana kita bersama-sama, ada beberapa daerah kita mungkin punya calon sendiri-sendiri karena peta politik lokalnya betul berbeda dengan konteks nasional ya itu ya. Okay. Tapi secara nasional kita tetap kompak, koordinasi, komunikasi jalan terus di antara Kim dan mungkin nanti jadi Kim Plus. Oke. Kalau Anda melihatnya gimana Mbak Irma dengan posisi Kim saat ini? Kim kan tadi ditunjukkan betapa kompaknya. Saya sepakat dengan Bang Habib ya. Selama berjuang bersama-sama itu kan kita melihat bahwa tidak mudah ya, tapi juga terlihat bahwa sampai akhirnya terpilih Pak Prabowo menjadi presiden itu perjuangan bersama ya. Nah,
dalam kurun waktu itu tidak henti-hentinya isu yang mencoba untuk memecah belah bahwa ada Pak Prabowo versus Pak Jokowi, ketidakcocokan, dan itu tidak berhasil, ya kan? Lalu dengan Gibran, bagaimana Prabowo Gibran? Nah kalau sekarang bagaimana Pak Jokowi dengan Prabowo, lalu datang lagi Pak SBY. Jadi saya melihat bahwa setelah kita mendapatkan presiden yang 58% ya, itu kita harus juga siap untuk menjadi tidak terlalu sinis dan nyinyir karena pertarungan telah selesai, ya kan? Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi kita melihat apapun Pak Jokowi, apapun Pak SBY, apapun Pak Prabowo, itu adalah cerminan dari kita semua. Sepakat ya, adik-adik ya? Karena kita yang memilih kan Yes, dari itu. bahwa Ya. the leader is the reflection of the people. Oh ya. Itu ada di Ihya Ulumuddin, lalu banyak juga yang sering mengatakan itu artinya bahwa kalau kita selalu mengecam pemimpin kita, ya, tadi kan dikatakan tidak ada yang sempurna. Pak SBY tidak sempurna, Pak Jokowi tidak sempurna, Pak Prabowo juga tidak sempurna. Tapi mereka adalah putra terbaik bangsa Ya. yang terpilih melalui sistem demokrasi kita. Jadi itu patut kita hargai dan hormati, sehingga adalah dalam percakapan itu kita kan ada waktunya bertarung, ada waktunya kita bersatu, iya kan? Sekarang kan musuh kita yang paling besar ini adalah korupsi, Nah, kemiskinan. Kita bicara bisa nggak sih kita meloloskan itu undang-undang perampasan aset? Tadi saya sepakat dengan Bang Igi, banyak isu-isu penting yang menjunjung kepentingan rakyat yang harus kita bahas, Oke. iya kan? Jadi Dan matahari yang sudah silam kemudian tetap bersinar sebagai rembulan itu adalah satu hukum alam dan hukum politik yang dimanapun akan tetap berlaku. Jadi saya pikir mantan-mantan presiden yang berjiwa besar dan membentuk republik ini sampai menjadi seperti sekarang itu patut kita hormati dan kita Oke, hargai. sepakat untuk itu. Jadi nggak juga perlu ada kekhawatiran apapun lah ya. Iya, Tidak perlu sinis. dari Kalau melihat partai sekarang ada yang manapun, sinis berarti. bagaimanapun, karena itu adalah jati diri kita sebagai bangsa. Baik, apakah Bung Ege juga melihat seperti itu? Nah ini pertanyaan besarnya kemudian adalah ini kabinetnya akan seperti apa kira-kira? Kalau Anda melihatnya sebagai pengamat, nanti kita jeda dulu ya. Pasti akan kembali sesaat lagi. Karena yang menarik nih kabinetnya nih akan dibahas. Dengan segala kelebihan tadi yang disebutkan, juga manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Tapi Pak Prabowo menurut saya lengkap, pendidikannya terbaik mungkin ya dibandingkan yang lain. Pernah berperang untuk negara, pernah dianggap melakukan pelanggaran HAM, tapi kemudian diterima oleh Amerika misalnya, lalu menang pemilu dengan angka terbesar, juga kemudian sudah berjalan ke berbagai negara di dunia sebelum dilantik tanggal 20. Nanti dinamis juga ketika ada gerakan rakyat soal revisi undang-undang pilkada, dia tahu berada di mana. Karena itu saya yakin dengan kecerdasan presidensialnya itu pastilah untuk menjawab Anda pada saat pertama ini di sebelum 20 Oktober kurang 5 itu kata Bang Dasko, tapi bagi dia sendiri kan mungkin kurang 1 bulan sebelumnya dia sudah ada peta itu dan pasti akan melirik semuanya. Oke. Semua akan dilirik. Yang datang pertama siapa, yang datang terakhir siapa, sebelum ada plusnya gitu. Oke. Kim ini kan datang Kenapa terakhir. Demokrat Datang terakhir. Tapi sesudah itu masih ada plus. Maksudnya Ada apa? lagi yang lebih. Ada lebih sedikit dari Nah, nanti saya mau menuju ke situ. Jadi semuanya itu diperhitungkan kan. Pendapat Pak Jokowi juga diperhitungkan. kira-kira nih. Iya. Nah, sesudah itu nanti Hah? kalau suatu saat dia harus berhadapan antara seperti yang saya katakan tadi, apakah mengenai matahari yang lama, apakah mengenai apa yang muncul no viral no justice di media sosial ditambah dengan kepentingan rakyat, dia pasti akan berbicara tentang kepentingan rakyat. Tapi kapan itu? Barangkali Februari setelah 100 hari pemerintahnya. Di masa menjelang 20 Oktober pasti akan mendengar kiri kanan, mendengar Pak Jokowi juga, dan kemudian juga mendengar harapan dari partai-partai pendukungnya yang datang awal, terakhir maupun yang datang plus-plus. Nah, boleh nanya nggak ke yang datang? Itu apa? Yang datang awal, akhir itu menentukan Ada beda-beda. kursi, gitu. Makanya tadi saya mau nanya, kurang lebih misalnya gini, yang datang agak terakhir harapannya berapa kursi? Kurang lebih misalnya gitu loh. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih. Tapi begini,
Pak Prabowo menang Pilpres 1 putaran, sehingga punya banyak waktu untuk mulai berpikir tentang misalnya struktur kabinetnya kayak gimana, nomenklaturnya kayak gimana, sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Sehingga misalnya kalau dulu kalau ada pikiran, saya dengar ada pikiran tentang perumahan, Kementerian Perumahan akan menjadi kementerian sendiri berpisah dengan PUPR, misalnya lingkungan hidup berpisah lagi dengan kehutanan, itu adalah hak prerogatif presiden. Ini yang kemudian dalam waktu-waktu sekarang ini saya rasa Pak Prabowo sedang berpikir tentang bagaimana strukturnya, berapa jumlah kabinet, apa nomenklaturnya. Setelah itu baru pikir orang. Mungkin pada titik tertentu, entah kapan, mungkin dalam bulan ini kita tidak tahu juga. Ketua-ketua umum partai diundang untuk menunggu berdiskusi tentang apa namanya tugas-tugas yang akan diberikan. Kalau jawabannya begini 3 lah kurang lebih. Kata Bang Habib enak aja, saya yang paling besar gimana Bang? Itu udah mulai muncul pembicaraan nggak? Kita tahu itu prerogatif presiden ya Bang ya, tapi kan dari masing-masing partai, ketua umum partai di Kim kan udah ada nih, saya kira-kira berapa, udah ada obrolan begitu nggak sih? Sesuai katanya, sesuai waktu masuk datang duluan dan belakang. Ya saya mencoba menyampaikan dulu yang terkait soal 5 hari atau 7 hari tadi disampaikan Pak Dasko. Kalau menurut saya belum tanya Pak Dasko juga. Menurut saya itu adalah bukan konteks kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk cawe-cawe, nggak begitu. Tapi justru memang supaya nanti ketika pelantikan tuh nggak banyak waktu lagi, nggak banyak bom-bom waktu untuk penyusunan, bisa langsung begitu pelantikan, langsung bisa gaspol keberlanjutan ini. Nah kurang lebih begitu. Nah soal siapa dapat berapa, kita percayakan ke Pak Prabowo. Beliau pasti paham banget. Kalau saya tahu track record Pak Prabowo, dan ini diakui ya oleh rekan-rekan beliau, baik yang ketika di TNI ya maupun di partai politik, di koalisi-koalisi kami sebelumnya, Pak Prabowo ini orang yang paling pandai berbagi. Ya, jadi semua ya sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya selalu mendapatkan sesuatu di luar perkiraan. Misalnya berharap satu, dapatnya lebih. Jadi mendapat selalu 3, 4 seperti itu. Kurang lebih begitu. Tadi berharap 3, tadi dapat 4. Bicara jumlah, kita bicara kuantitinya ya. Selalu mendapatkan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Lebih dari keringat yang dikeluarkan begitu. Kurang lebih begitu. Baik. Kalau memang semua sudah bisa dipersiapkan lebih awal, bayangkan kalau tanggal 20 Pak Prabowo dilantik, 21 pengumuman kabinet, 22 mungkin atau 23 langsung sidang kabinet, langsung itu jalan. sama dengan begitu dilantik langsung gaspol. Baik. Kita berharap bagus susunan kabinet ini benar-benar susunan kabinet yang bisa menjalankan semua program pemerintahan Prabowo Gibran dengan baik, dan juga tentunya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Sayang sekali waktunya habis Bang Bapak. Terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.